Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan BTP dan Bapak Randy yang sangat kami cintai. Izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan mengenai pengolahan tanah hortikultura, yaitu dengan komoditas tanaman sawi. Di sini saya Muhammad Sofar, saya Titus Pido, saya Lutfi Nurablinda, saya Muhammad Yudhistira, dan saya Muhammad Faris Al-Ghazali. Izinkan kami untuk menyajikan materi yang telah kami diskusikan kepada rekan-rekan di media platform YouTube dan untuk satu Nusantara. Baik rekan-rekan, sekarang kita memasuki pendahuluan dari pengolahan tanaman hortikultura komoditas sawi. Di sini seperti kita ketahui bahwa tanaman hortikultura adalah suatu tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk komoditasnya, terutama komoditas sawi. Tanaman sawi sangat banyak digemari setelah kubis crop, di mana nilai jual ekonomi untuk tanaman sawi sendiri itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian untuk menanam tanaman sawi, kita harus melakukan pengolahan tanah, di mana untuk menggemburkan tanah sehingga tanaman sawi dapat memiliki laju tumbuh yang baik. Fungsi pengolahan tanah pada tanaman sawi untuk melonggarkan tanah dari yang padat menjadi longgar sehingga akar-akar tanaman sawi dapat berkembang menjadi lebih besar sehingga pertumbuhannya lebih baik dan mendapatkan hasil yang memikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengolahan tanah. Seperti kita tahu, dalam setiap budidaya, tanah merupakan salah satu elemen yang penting untuk diperbaiki. Di mana tanah sendiri merupakan media alami untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di dalamnya tersedia habitat bagi makro ataupun mikroorganisme, serta berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Artinya adalah tanah merupakan salah satu atribut fundamental dalam produktivitas tanaman. Kemudian untuk menciptakan tanaman yang menghasilkan hasil yang bagus, yang berkualitas, maka diperlukan pengolahan tanah yang baik agar tanah tersebut subur. Nah, pengolahan tanah dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberantas gulma, hama, dan penyakit, serta meningkatkan ketersediaan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam konsep umum, tahapan-tahapan dalam pengolahan tanah itu ada 4. Ada pembersihan, ada persiapan, kemudian ada pengolahan tanah primer dan sekunder. Pembersihan ditujukan untuk memberantas semua gulma, memberantas semua hama ataupun penyakit yang ada di dalam tanah. Kemudian pada persiapan diperlukan pupuk dasar seperti pupuk organik dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengolahan tanah primer, tanah dibajak dengan menggunakan alat-alat mekanis seperti bajak singkal ataupun sebagainya. Dan yang terakhir sekunder, yaitu pemerataan, di mana tanah disiapkan untuk penanaman bibit yang akan ditanam. Untuk selanjutnya ada tentang salah satu jenis pengolahan tanah, yaitu tanpa pengolahan tanah atau TOT. Untuk sistem ini sendiri dilakukan dengan cara tanpa melakukan persiapan sebelum lahan itu ditanami, sehingga petani hanya perlu mempersiapkan lubang tanam tanpa ada kegiatan pembajakan, pemerataan tanah ataupun pembersihan gulma. Untuk sistem ini sendiri keuntungannya dapat meminimalisir dan mengefisienkan pekerjaan dari petani. Selain itu juga dapat menyuburkan tanah serta menjaga struktur tanah. Untuk kekurangannya sendiri, area lahan dapat banyak ditumbuhi gulma dan serta jangkauan dari perakaran itu terbatas karena kemungkinan dari lahan tersebut tanahnya kurang gembur. Untuk yang selanjutnya ada pengolahan tanah minimum. Untuk sistem ini dilakukan pengolahan dengan area yang terbatas, jadi tidak semua area lahan itu diolah, sehingga hanya area-area tertentu dan memang akan ditanami untuk diolah. Untuk tanaman sawi sendiri biasanya dibuat bedengan, sehingga dapat membantu juga untuk memperbaiki aerasi serta pergerakan air maupun juga penetrasi akar dalam profil tanah. Untuk kelebihannya sendiri menjaga mikroorganisme tanah dan menjaga erosi. Untuk sistem ini lebih cocok kita terapkan pada area lahan yang miring, sehingga untuk erosi sendiri pasti akan diminimalisir. Untuk kekurangannya, kemungkinan tingkat kesuburan
penguburan tanah serta kegemburaannya kurang maksimal karena hanya sebagian area lahan yang diolah. Sehingga sistem ini tuh lebih cocok dibandingkan dengan sistem tanpa olah tanah sebelumnya. Jadi untuk selanjutnya di sini ada pengolahan tanah maksimum. Nah, pengolahan tanah maksimum ini merupakan kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan secara intensif, yaitu pada seluruh areal tanaman sawi. Nah, kegiatan pengolahan tanah maksimum ini menggunakan sistem mekanisasi, yaitu menggunakan traktor untuk mengolah lahan tanaman sawi ini. Nah, untuk keunggulannya atau keuntungannya yaitu dapat memberikan daerah perakaran bagi tanaman sawi ini lebih leluasa jika dibandingkan dengan jenis pengolahan yang sebelumnya, yang lainnya. Nah, dikarenakan pada pengolahan tanah maksimum ini dapat membentuk keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan, yaitu dari aerasinya maupun strukturnya, sehingga akar-akar itu dapat berkembang lebih baik di tanah-tanah yang tingkat aerasi dan strukturnya itu lebih baik. Namun apabila dilakukan terus-menerus dapat berdampak negatif, yaitu erosi tanah, kemudian bahan organik yang tercuci akibat akibat terbawanya air hujan atau air siraman, kemudian retensi tanah melemah, yaitu daya ikat tanah itu melemah sehingga mudah tercuci dan tererosi. Next. Nah, di sini selanjutnya ada pengaruh pengolahan tanah pada sifat tanah. Nah, pada pengolahan tanah ini terjadi suatu olahan, yaitu mengakibatkan perubahan pada sifat fisik tanah, biologi tanah, dan juga kimia tanah. Nah, pada fisika tanah itu akan mengubah struktur tanahnya, aerasi tanahnya, dan juga pergerakan air. Kemudian dapat memperbaiki struktur tanahnya, yaitu dengan adanya penambahan bahan organik. Sehingga penetrasi akar dalam tanah itu menjadi lebih leluasa, lebih lancar dikarenakan aerasi dan struktur tanah yang lebih leluasa. Kemudian yang kedua yaitu ada biologi tanah. Nah, penambahan bahan organik pada pengolahan tanah itu dapat meningkatkan aktivitas organisme. Yang kita tahu bahwa organisme, baik makroorganisme maupun mikroorganisme, ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman sawi. Kemudian yang terakhir yaitu kimia tanah. Nah, dengan adanya penambahan bahan organik juga dapat meningkatkan KTK tanah, yaitu kapasitas tukar kation. Yaitu karena pada bahan organik ini mengandung clay atau memiliki sifat koloid pada bahan organik yang dapat mengikat unsur-unsur kation yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman sawi. Yang kedua yaitu meningkatkan kandungan C organik untuk mempertahankan kesuburan dan produktivitas tanah. Dalam pengolahan tanah sawi tidak lepas juga peran alat mesin pertanian yang membantu petani untuk mengolah tanah. Biasanya para petani sawi untuk pengolahan tanah itu dapat menggunakan alat sederhana atau tradisional berupa cangkul atau berupa mesin, yaitu kultivator. Kultivator termasuk alat pengolahan tanah sekunder, yaitu dengan cara kerja mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar guna mengaerasi tanah. Kita tahu di awal tadi yaitu untuk pengolahan tanah minimum dan maksimum untuk tanaman sawit diperlukan perombakan tanah supaya perakaran lebih mudah tumbuh dan produksi sawi menjadi meningkat. Next. Jadi kesimpulannya untuk pengolahan tanah pada sawi terdapat 3 metode, yaitu atau 3 cara: pengolahan tanah minimum atau tidak tanpa pengolahan tanah yang berdampak pada masih terdapatnya gulma pada lahan, pengolahan tanah minimum yang mampu menjaga mikroorganisme yang ada namun kegemburan tanah kurang maksimal, dan pengolahan tanah maksimum yang merombak seluruh lahan, seluruh bagian tanah dan struktur tanah menjadi lebih gembur namun akan berakibat untuk meningkatkan erosi dan tercucinya bahan organik dalam tanah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih semuanya.